Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak keren dan hebat. Bertemu lagi dengan Bu Yuli. Bagaimana kabarmu pada hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, sebelum memulai BDR, jangan lupa untuk melakukan pembiasaan diri terlebih dahulu, seperti mandi, berpakaian rapi, sarapan, dan berdoa. Anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Materinya tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan secara alami, yaitu melalui biji dan tunas. Anak-anak, banyak sekali tanaman yang berkembang biak dengan biji. Apakah anak-anak pernah memakan buah-buahan yang di dalamnya terdapat biji? Nah, anak-anak, biji pada buah-buahan yang pernah anak-anak makan, yaitu adalah salah satu alat untuk proses perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Anak-anak, sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan menghasilkan bunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Jika biji itu kita tanam, maka biji akan menghasilkan tanaman baru. Tanaman baru tersebut tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan makhluk hidup tersebut disebut daur hidup. Nah, anak-anak, berikut ini gambar biji tumbuhan yang telah dibelah. Yuk kita amati gambar berikut ini. Nah, lapisan luar dari biji ini disebut selimut biji yang berfungsi untuk melindungi biji. Nah, selanjutnya bagian ini adalah embrio atau calon tumbuhan baru. Nah, bagian dalam ini disebut kotiledon atau sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Anak-anak, contoh tanaman yang berkembang biak dengan biji yaitu ada tanaman jeruk, tanaman semangka, tanaman apel, tanaman tomat, tanaman salak, tanaman rambutan, tanaman anggur, dan masih banyak lagi. Buah-buahan yang mengandung biji atau sayur-sayuran yang mengandung biji pasti dia proses perkembangbiakannya yaitu dengan biji. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu proses perkembangbiakan alami tumbuhan dengan cara tunas. Anak-anak, tahu nggak sih apa itu tunas? Anak-anak, tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Nah, selain anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya, ada juga tunas daun yang tumbuh di daun induknya. Nah, anak-anak, contoh tumbuhan yang tumbuh dengan tunas di dekat induknya, di dekat tumbuhan induknya, yaitu tanaman pisang. Sedangkan contoh tunas daun yang tumbuh di daun induknya, itu ada tumbuhan cocor bebek. Nah, anak-anak, bagaimana sih tunas pisang bisa tumbuh? Nah, anak-anak, tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di dekat induknya. Nah, tadi ada tunas daun, yaitu contohnya tumbuhan cocor bebek. Nah, tumbuhan cocor bebek itu cara berkembang biaknya dengan tunas daun. Jadi, tunas cocor bebek ini tumbuh di tepi-tepi daun cocor bebeknya. Nah, ada contoh pohon bambu. Pohon bambu juga ternyata tumbuhnya dengan tunas. Sama seperti pisang, anakan pohon bambu juga tumbuh di dekat induknya atau di sekitar induknya. Nah, selanjutnya, anak-anak, yuk coba kerjakan latihan berikut ini. Kerjakan pada buku catatan anak-anak ya, lalu kirimkan ke wali kelas masing-masing. Alhamdulillahirrahmanirrahim, demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada ayah dan bundamu karena telah menemanimu belajar. Dan jangan lupa untuk membereskan tempat belajarmu. Anak-anak, ingat selalu 5M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap ceria. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.